Oke, teman-teman sudah siap semua, para pesidang? Para tamu juga sudah hadir, para penguji juga sudah hadir. Untuk para orang tua juga, ya teman-teman yang sidang hari ini juga boleh menyaksikan ya, dan nanti juga memberikan komentar. Kita mulai saja ya Pak Bidin ya. Oke, siap Pak Panggi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini ya, Selasa 22 Februari 2022 ya, di tanggal yang cukup cantik ini kita akan melaksanakan sidang proposal MSP Personal Project SMP Tunas Unggul pada tahun 2022. Sebelum kita memulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya membacakan petunjuk teknis untuk sidang pada hari ini dan juga menyapa semua hadirin, saya ingin membacakan sebuah pantun yang sudah saya buat dari tahun lalu ya. Cakep. Ya. Ke Kalimantan beli kerupuk udang. Cakep. Bersama kawan berjabat erat. Cakep. Kami ucapkan selamat datang. Cakep. Para hadirin yang hebat dan bersemangat. Ada satu lagi ya. Satu lagi ini spesial. Ke Majalengka memesan genteng. Cakep. Beli sekarung terlihat bersih. Wahai hadirin yang cantik dan ganteng, kami ucapkan terima kasih. Ya, kami ucapkan terima kasih pada para hadirin. Di sini ada 4 peserta sidang, kemudian juga ada para penguji. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Femi dari TK ya Bu ya. Kemudian juga ada Bu Rita Resnawati sebagai penguji, kami ucapkan terima kasih, dan juga teman-teman dari level 8 sebagai hadirin yang turut menyaksikan sebagai contoh nanti ya teman-teman di tahun selanjutnya, dan juga para orang tua yang turut menyaksikan presentasi anandanya ya. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi ya, tidak perlu tegang, santai saja, fokus saja dengan apa yang akan dibahas oleh teman masing-masing. Sebelum dimulai, saya akan membacakan petunjuk teknis sidang proposal MSP Personal Project tahun 2021-2022. Yang pertama, pelaksanaan ujian sidang proposal ini dilakukan secara daring. Yang kedua, presentasi proyek dilaksanakan Senin hingga Kamis, ya, dan salah satunya adalah hari ini tanggal 22 Februari 2022 secara live virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Saat presentasi, siswa wajib berpenampilan rapi menggunakan seragam hari Senin dan atau hari Rabu lengkap dengan vest, dasi, ciput untuk perempuan, dan juga jas. Kemudian, untuk teknis sidang, nanti durasi presentasinya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sesi presentasi siswa selama 10 menit, ya maksimal 10 menit. Barangkali nanti akan diingatkan oleh moderator apabila waktu akan habis ya. Kemudian sesi tanya jawab selama 10 menit dari 2 penguji. Kemudian sesi kesan dan pesan dari orang tua bagaimana proses dan harapannya terhadap teman-teman nanti ya, selama 5 menit. Jadi satu siswa ada 25 menit. Nah, ada juga beberapa aturan ya. Yang pertama, siswa masuk ke room ujian masing-masing menggunakan background yang telah disiapkan. Alhamdulillah sudah semuanya ya. Barangkali teman-teman yang belum menggunakan background juga boleh menggunakan background-nya. Siswa wajib menyalakan kamera selama sesi sidang dan mengatur posisi kamera agar wajah terlihat dengan jelas ya. Ini contoh saya, Pak Bidin, barangkali Bu Femi, Bu Rita, ya kita semua posisikan wajahnya di tengah ya. Jangan setengah harga dipotong 50% tampilannya.
Kemudian siswa dilarang melakukan spam chat, ya, tidak berkomentar yang tidak perlu selama sidang berlangsung. Siswa melaksanakan presentasi proposal, wajib menyalakan mikrofon dan share screen. Jadi teman-teman yang nanti jadwalnya menyalakan kamera, mikrofon, dan juga share screen langsung, ya. Sesi presentasi dilakukan dengan urutan ya yang sudah disampaikan, ya, di sebelumnya di masa persiapan. Barangkali itu saja untuk petunjuk teknis peserta sidang pada sesi kali ini sebagai pengingat. Untuk sesi yang pertama kita mulai saja, ya. Kita mulai, yang pertama ada Ananda Muhammad Ilham Khairuddin dengan judul Pengaruh Latihan Drilling Terhadap Akurasi Pukulan Smash dalam Permainan Bulu Tangkis. Untuk waktunya kami persilakan kepada Ilham. Ini langsung Ya, share screen, silakan. Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Khairuddin dari kelas 9 Dextraus. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan MSP Personal Project saya yang berjudulkan Pengaruh Latihan Drilling Terhadap Hasil Pukulan Smash dalam Permainan Bulu Tangkis. Saya juga dibimbing oleh Pak Egi dan Bu Citra. Pertama-tama saya akan memulai dengan daftar isi. Yang pertama adalah latar belakang, identifikasi inovasi, tujuan inovasi, alat dan bahan, langkah kerja, jadwal kerja, dan daftar pustaka. Pertama, latar belakang, pengertian permainan bulu tangkis. Permainan ini dimainkan oleh dua orang untuk nomor tunggal atau dua pasangan untuk nomor ganda yang saling berlawanan. Permainan bulu tangkis juga dimainkan menggunakan alat yang berongga-rongga di bagian pemukulnya yang dinamakan raket. Dasar-dasar teknik bulu tangkis. Teknik dasar permainan bulu tangkis yang paling penting adalah memegang raket. Pengertian teknik pukulan smash. Teknik pukulan smash bisa dikatakan teknik paling sulit dalam permainan bulu tangkis, terutama bagi pemula yang baru bermain badminton. Mengapa teknik pukulan smash ini bilang sulit? Karena teknik pukulan smash ini selain menentukan koordinasi anggota badan yang sempurna, penguasaan grip dan timing yang tepat juga dibutuhkan waktu latihan yang cukup lama. Aplikasi inovasi. Bagaimana cara menguasai teknik pukulan smash? Bagaimana pengaruh latihan drilling terhadap hasil pukulan smash? Tujuan inovasi, mengetahui cara melakukan teknik pukulan smash yang baik dan benar. Mengetahui beberapa besar pengaruh latihan drilling terhadap hasil pukulan smash. Alat dan bahan. Raket, shuttlecock, sepatu olahraga, pakaian olahraga, lapangan bulu tangkis, dan telepon genggam. Langkah kerja. Yang pertama ada menentukan jenis proyek, membuat judul, menyusun proposal, menyiapkan alat dan bahan, praktik keterampilan, 6 menulis jurnal, dan yang terakhir ada menarik kesimpulan. Dan ini adalah jadwal kerja saya. Daftar pustaka, sumber buku, tim bahasa SMP Tunas Unggul. Ada Marja Faujarido, tahun 2021, penguasaan teknik low cross defense dalam
Marja Faujarido tahun 2021 penguasaan teknik low cross defense dalam permainan bulu tangkis SMP Tunas Unggul Bandung. Adam Panji Maulana tahun 2021 metode latihan drilling untuk meningkatkan kemampuan backhand pada hitting positioning dalam permainan bulu tangkis SMP Tunas Unggul Bandung. Sumber internet ada Ain DTF Februari tahun 2020 pengertian bulu tangkis sejarah peraturan teknik dasar ukuran lapangan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan teman-teman untuk Ilham, ya. Oke. Halo Ilham. Ya, Pak. Masih tegang? Relax ya. Masih, Pak. Masih? Iya, tenang saja. Ini menarik, topiknya adalah meningkatkan akurasi smash dalam permainan bulu tangkis ya melalui latihan drilling. Kita akan mengeksplorasi lebih jauh seperti apa proposal yang nanti akan dilakukan pada proyeknya melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dua penguji kita. Yang pertama, Ibu Femi Ambar Winnie, SPD. Kami persilahkan, Ibu. Baik, terima kasih Pak Panggi. Assalamualaikum Ilham. Ya, waalaikumsalam, Bu. Apa kabar Ilham? Alhamdulillah, Bu, baik. Oke, pertama-tama mungkin saya apresiasi ya Ilham sudah membuat proposal semaksimal mungkin. Mudah-mudahan nanti ini sudah baru proposal ya Pak ya. Jadi mungkin ada kemungkinan ada koreksi atau perbaikan dan lain-lain ya Pak ya. Iya. Seperti itu ya. Penyempurnaan ya. Barangkali. Ada penyempurnaan seperti kalau itu. Topik sama ya. Iya, topiknya mungkin sama ya. Oke, Ilham, mungkin Bu Femi mau tanya nih, kalau untuk Ilham sendiri, kenapa sih memilih topik ini? Kenapa memilih topik bulu tangkis dan juga kenapa memilih metode drilling? Apa yang menurut Ilham penting digali dari bulu tangkis dan metode drilling ini? Pertama, kenapa saya memilih bulu tangkis? Karena saya ingin melatih skill saya di bidang bulu tangkis, terutama pada teknik smash. Nah, kalau untuk drillingnya, kenapa saya memilih latihan drilling untuk melatih pukulan smash saya? Karena itu adalah latihan paling bagus untuk melatih pukulan smash. Oke, terima kasih jawabannya Ilham. Dari skala 1 sampai 10, menurut Ilham, proposal Ilham ada di angka berapa? Menurut Ilham, 7. 7. Kira-kira menurut Ilham apa yang perlu diperbaiki? Ini self-assessment dulu nih. Menurut Ilham kira-kira apa nih yang perlu diperbaiki? Yang menurut Ilham harus diperbaiki, banyak sih, Bu. Oke, kalau Bu Femi lihat sih, kalau secara tata bahasa sudah baik ya Ilham dari proposalnya. Kemudian kalau yang menurut Bu Femi perlu diperbaiki atau mungkin diperbanyak sumbernya ya Ilham ya. Ilham bisa cari referensi lain. Kemudian Ilham juga bisa melengkapi tabel yang ada di proposalnya yang isinya berupa timeline atau hal-hal yang perlu Ilham lakukan untuk mencapai inovasi penelitiannya Ilham ya. Seperti itu mungkin Pak Panggi. Sudah cukup Bu Femi? Masih ada waktu barangkali ada pertanyaan lagi. Oke, kalau boleh tanya satu lagi. Ilham, di penelitiannya, di MSP-nya, siapa yang paling berperan untuk membantu Ilham dan perannya seperti apa? Peran buat membantu personal project kali ini, yang paling banyak membantu kakak. Kakak membantu mencari referensi untuk mengerjakan personal project saya. Kakaknya atlet atau guru olahraga? Bukan sih, Bu. Cuman kakak ngebantu cari referensi
buat personal project-nya. Oh gitu. Oke baik, cukup mungkin dari saya Pak Panggi. Iya, terima kasih Bu Femi. Jadi ada peran kakak ya mencari referensi barangkali buku itu ya, informasi tentang bulu tangkis dan sebagainya. Baik, selanjutnya barangkali pertanyaan dari penguji kedua, Ibu Rita Tresnawati, kami persilakan. Iya, terima kasih Pak Panggi atas kesempatannya. Assalamualaikum, Ilham. Ilham, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Putus-putus ya Ilhamnya, atau saya yang putus-putus ini? Tidak jelas mungkin. Jelas, jelas. Iya, oke. Ilham, selamat ya sudah bisa melewati sesi sidang kali ini ya. Sebetulnya ini sih bukan sidang juga ya, tapi mungkin ini lebih ke kita ingin melihat apakah Ilham sudah benar-benar menguasai proposal yang Ilham sudah buat atau belum ya. Oke. Ilham, pertama-tama Bu Rita langsung ya, karena melihat proposal di sini di halaman pertama banget ini ya. Ilham masih ada kesalahan penulisan ya, tolong silahkan dicek lagi dengan teliti. Penulisan namanya Ilham masih memakai huruf kecil. Ya, penulisan nama Ilham Khairuddinnya, nah itu masih kecil hurufnya ya. Dan Ilham boleh dicatat mungkin? Baik, Bu. Ya, oke, supaya nanti proposalnya bisa langsung direvisi ya. Nah, di halaman pertama masih ada penulisan kesalahan penulisan ya, dengan huruf seharusnya huruf kapital masih memakai huruf kecil. Nah, kemudian Ilham boleh cek lagi ke halaman-halaman berikutnya karena ya mungkin masih ada juga kesalahan dalam penulisan ya, mau itu penggunaan huruf kapital ataupun nah di daftar pustaka juga ya penulisannya Ilham masih rata. Nah, silakan Ilham cek lagi pedomannya untuk menulis daftar pustaka itu seperti apa ya. Oke Ilham, itu untuk proposal. Sudah dicatat Ilham? Baik, Bu, sudah dicatat. Oke ya, nanti boleh ya sama-sama nanti boleh dicek lagi supaya nanti untuk bab-bab berikutnya kan sudah rapih dulu di proposal ya. Oke, nah itu yang pertama. Yang kedua, Ilham, Bu Rita mau tanya dulu, apakah bulu tangkis itu hobi Ilham? Iya, Bu, bulu tangkis salah satu hobi Ilham. Oke. Seberapa sering Ilham bermain bulu tangkis dalam 1 minggu atau 1 bulan? Minggu bisa 1 kali. 1 kali. Rutin berarti ya? Iya, Bu. Setiap hari apa? Setiap hari Sabtu, kalau enggak Minggu. Oke, setiap hari Sabtu atau enggak Minggu. Nah, ini kan di sini tujuan Ilham adalah untuk meningkatkan akurasi smash-nya ya, betul? Ilham? Betul, Bu. Oke, nah ini kan menarik. Judulnya adalah pengaruh latihan drilling terhadap hasil pukulan smash dalam permainan bulu tangkis. Nah, yang pertama, Bu Rita mau tanya dulu, latihan drilling itu maksudnya apa Ilham dengan latihan drilling? Bisa dijelaskan? Apakah drilling itu teknik tertentu? Ya, karena kan judulnya latihan drilling. Berarti kalau latihan drilling itu seolah-olah adalah teknik tertentu yang akan Ilham latih. Nah, boleh dijelaskan dulu, Ilham? Ya, kenapa, Bu? Ini kan judul. Putus, Bu, boleh diulangi? Yang putus-putusnya Bu Rita bukan? Atau Ilhamnya? Dari Ilhamnya, Bu. Oke, ya. Nah, ini kan menarik ya, judul Ilham adalah latihan drilling, ya, latihan drilling terhadap hasil pukulan smash dalam permainan bulu tangkis. Nah, sebelumnya Bu Rita mau tanya dulu ke Ilham, ingin tahu dulu ya. Latihan drilling itu kan jadi seolah-olah teknik tertentu yang akan Ilham latih gitu, atau bagaimana maksudnya dengan judul Ilham ini? Latihan drilling itu jadi maksudnya seperti apa, Ilham? Latihan drilling itu jadi kayak ada 2 orang, yang satu memukul shuttlecock-nya ke tengah. Nah, bagian
Nah, buat yang latihannya, dia tuh memukul si shuttlecock-nya tuh dengan menggunakan teknik smash. Nah, nanti dicari, kan tujuannya buat nyari akurasi pukulan smash-nya ya Bu ya. Ya, oke. Nah, si akurasinya tuh harus menukik Bu. Jadi semakin menukik semakin bagus. Ya, oke. Gitu, Bu. Iya, bagus ya. Ilham alhamdulillah bisa menjelaskan ya sama Bu Rita, karena kan anggap aja Bu Rita tidak paham dengan bulu tangkis ya, tidak paham dengan teknik bulu tangkis. Nah, jadi tadi Ilham menjelaskan bahwa latihan yang akan Ilham lakukan adalah terus melatih teknik smash-nya seperti itu dengan teknik yang khusus tadi ya, harus menukik. Nah, seperti itu supaya akurasinya semakin hari semakin meningkat. Betul Ilham? Betul Bu. Oke, nah mungkin ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Ilham akan melakukan latihannya berapa kali dalam seminggu atau sebulan gitu ya, untuk nanti benar-benar bisa mengukur bahwa Ilham sudah mencapai target tertentu ya, target yang ingin Ilham capai selama MSP ini. Untuk latihannya seminggu 2 kali Bu. Seminggu 2 kali dengan durasi waktu berapa lama? Dengan durasi 1 jam. 1 jam. Oke. Iya. Targetnya supaya bisa bagaimana? Targetnya selama latihan teknik pukulan smash-nya bisa lebih menukik lagi. Ya tadi ya, bisa lebih menukik lagi. Oke, mungkin itu ilham dari Bu Rita. Ilham semangat ya. Mudah-mudahan apa yang ingin Ilham capai, targetannya nanti bisa tercapai dan Ilham bisa menyelesaikan laporannya dengan baik dan lebih teliti lagi dalam penulisannya ya, Ilham. Oke, terima kasih Pak Panggi. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk Ilham yang sudah menjawab pertanyaan dari para penguji. Terima kasih juga sekali lagi Ibu Rita atas pertanyaannya. Tadi cukup lengkap ya. Barangkali nanti teman-teman pesidang berikutnya untuk juga menyiapkan catatan, barangkali ada saran ya dari para penguji, jadi bisa langsung dicatat. Oke, sekarang adalah sesi pesan dan kesan orang tua. Ilham, barangkali boleh dipersilahkan orang tuanya bila mana ingin memberikan komentar, pesan-kesan, atau maupun harapan untuk proyeknya Ilham ke depannya. Silakan. Pak, maaf, orang tuanya lagi pada pergi semua. Kalau kakak ada? Kakak nggak ada. Kakak kerja. Oh, kamu lagi ngobrol sama siapa itu? Faisal barangkali mau memberi kesan dan pesan. Faisal di sebelahnya Ilham. Sebagai sahabat, sebagai bestie ya, Ilham. Boleh. Yang penting orang lain ya. Faisalnya lagi presentasi. Oh, lagi presentasi. Lagi di sebelahan berarti ya? Iya, Pak. Oke. Kalau begitu barangkali Bapak beri kesempatan ke siapa ya? Temannya ya, mungkin kepada Afifah barangkali. Afifah boleh mengomentari atau memberikan semangat atau apapun untuk temannya, boleh, silakan. Aku nggak tahu Pak harus ngomong apa Pak, ya Allah. Dari level 8 mungkin Pak Panggi? Iya, dari presentasi kakak kelasnya. Iya, boleh. Dari level 8 ya. Barangkali pesan dan kesannya seperti apa dari sidang pertama ini. Boleh dari Dafar barangkali? Ketua OSIS ya, Ketua OSIS kita. Silakan Dafar, barangkali ingin memberikan komentar terkait yang dipresentasikan oleh Kak Ilham. Lebih banyak lagi aja mungkin penjelasannya, Pak. Biar bisa lebih dimengerti gitu, Pak, sama yang menonton. Kalau kesan-kesannya menurut Dafar gimana dari ini? Apa yang bisa didapatkan? Menurut saya presentasinya bagus, Pak. Walaupun hanya singkat, penjelasannya lengkap, tujuannya juga jelas,
Dan MSP project-nya juga dibuat sesuai dengan minatnya juga Pak gitu. Ya, diberikan kesempatan minat dan bakat masing-masing ya. Iya Pak. Ya, oke, terima kasih untuk Dafar. Barangkali dari teman-teman level 9 lainnya ada yang ingin memberikan komentar maupun semangat untuk Ilham? Ada? Tidak ada? Tidak ada sepertinya. Tidak Pak ada Fadli. nampaknya. Atau barangkali dari Pak Bidin ada komentar sebagai guru di level 9? Oke, buat Ilham sedikit ya. Ilham mungkin bisa lebih mempersiapkan lagi presentasinya, kemudian lebih memperhatikan lagi apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru di tim level 9 ya. Supaya ketika kita akan menyajikan sesuatu atau akan menampilkan sesuatu itu bisa terlihat bahwa kita sudah siap gitu ya. Kemudian tadi ketika presentasi sebenarnya Ilham menjawab dan menjelaskannya sudah cukup jelas, namun tadi terlalu banyak distraksi ya. Ketika presentasi itu banyak melihat ke pinggir karena tadi ada temannya yang sedang presentasi juga. Jadi diharapkan ke depannya Ilham bisa lebih fokus ya. Kemudian bisa memperhatikan lagi persiapan ketika akan melaksanakan sidang maupun ujian-ujian lainnya. Tapi overall, setiap menjawab pertanyaan dari para penguji, Ilham udah cukup mampu menguasai apa yang sedang Ilham kerjakan. Good job Ilham. Itu aja Pak Panggi. Iya. Terima kasih Pak Bidin sebagai moderator nanti selanjutnya ya. Iya. Tadi masukan-masukan tadi cukup berharga ya, bermakna bahwa kita yang pertama tentu harus menguasai materi kita ya. Jadi nanti untuk peserta selanjutnya, selain menyampaikan apa yang di slide, tapi yang terpenting adalah misalnya teknik apa yang digunakan, kemudian ruang lingkupnya di mana, ya itu perlu dijelaskan ya, agar penguji nanti bisa memberikan pertanyaan yang lebih spesifik. Jadi kalau informasi dasarnya seperti teknik yang digunakan, metodenya, atau ruang lingkupnya di daerah mana itu harus sudah dijelaskan saat presentasi. Kemudian hal-hal sederhana tapi sangat mungkin mengganggu adalah gestur ya. Jadi Ilham posisikan kamera di tengah seperti ini, barangkali teman-teman juga nanti saat tampil, dan fokuslah untuk selalu lihat kamera ke depan ya. Apapun yang terjadi, percaya saja dengan kemampuan diri sendiri. Insya Allah pasti akan diberikan kemudahan. Tapi secara keseluruhan, kembali lagi, Ilham sudah sangat menguasai materinya dan mudah-mudahan proyeknya nanti bagus dan keren saat Expo ya, Ilham ya. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan untuk Ilham yang sudah menyelesaikan sidangnya kali ini, mungkin sudah lebih lega ya, dan nanti tinggal disempurnakan lagi saja untuk karya tulisnya dan proyeknya. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah sesi kedua, yaitu Tiara Fauzia Isnani Putri, dan pada sesi kali ini saya persilakan kepada Bapak Faisal Abidin untuk memimpin. Oke, terima kasih partner moderator hari ini Bapak Panggi. Nah, sebelum kita mulai di sesi kedua, barangkali mengingatkan kepada para penguji untuk mengisi link penilaian pada link yang sudah saya kirimkan di kolom komentar. Untuk Bu Rita dan Bu Femi, untuk penilaiannya bisa diisi pada link Google Form yang ada pada kolom komentar. Oke, teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi kedua ya. Sebelumnya, mangga teman-teman untuk memperbaiki lagi posisi kameranya ya, supaya lebih fokus lagi ya. Teman-teman level 8 juga boleh memperbaiki posisi kameranya. Nah, di sesi kedua ini akan ada Tiara ya yang akan mempresentasikannya. Assalamualaikum Tiara. Waalaikumsalam, Pak. Nah, Tiara udah siap? Insya Allah. Oke, baik teman-teman, kita akan langsung saja masuk ke sesi kedua untuk sesi sidang MSP, sesi sidang proposal MSP Personal Project ya, dengan nama siswa yang akan presentasi adalah Tiara Fauzia Isnani Putri dengan judul Latihan Dasar Tindakan Jahit Luka menggunakan media hektik pad untuk meningkatkan kerapihan bentuk jahitan. Silakan Tiara.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Fauzia Isnani Putri dari kelas 9 Expert akan mempresentasikan proposal MSP Personal Project. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada para penguji dan hadirin yang sudah hadir untuk menyaksikan. Proposal kali ini berjudul Latihan Dasar Tindakan Jahit Luka menggunakan media Hecting Pad untuk meningkatkan kerapihan jahitan. Proyek ini dibimbing oleh Ibu Isani Astasari dan Pak Samsul Jailani. Tindakan jahit luka ditemukan oleh ilmuwan Islam bernama Al-Zahrawi pada abad ke-10 saat ia menjabat sebagai Dewan Raja Dokter di Al-Hakam masa Khalifah Umayyah. Dan dalam tindakan jahit luka ini terdapat 3 simpul yang nanti akan Tiara latih, yaitu simpul tunggal, simpul vertikal, serta simpul horizontal. Tidak semua luka harus dilakukan jahitan. Dilansir dari situs hellosehat.com, luka yang perlu dijahit yaitu yang tidak berhenti pendarahan selama 10 menit dan yang kedalamannya melebihi 1,2 cm. Dalam proyek kali ini, Tiara akan mengedepankan aspek dalam kerapihan jahitan. Meski begitu, Tiara juga akan menyinggung mengenai kecepatan dan juga kecepatan simpul. Karena kejadian bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, pengetahuan medis butuh diketahui oleh para remaja. Dan topik medis sangat jarang ada di MSP sebelumnya, khususnya pada bidang skill. Identifikasi inovasi dari proyek ini, yang pertama, bagaimana prosedur tindakan jahit luka. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh latihan kepada bentuk jahitan nanti. Dari identifikasi tersebut dapat disimpulkan tujuannya yaitu yang pertama, memahami prosedur langkah tindakan jahit luka dengan baik, dan yang kedua, mengukur pengaruh latihan pada bentuk jahitan. Selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama ada sarung tangan, sebenarnya ini opsional tapi supaya lebih steril. Yang kedua yaitu gunting benang. Gunting benang di sini fungsinya untuk memotong benang. Yang ketiga catgut. Catgut di sini adalah benang dalam medis yang digunakan untuk menjahitnya nanti. Selanjutnya ada needle holder. Needle holder ini diperlukan untuk memegang si jarumnya nanti. Selanjutnya pinset anatomis sama untuk menahan Hecting Pad supaya tidak ikut ketarik pada saat dijahit. Selanjutnya tentu saja ada jarum jahitnya, lalu bak instrumen untuk menaruh benang dan alat yang lainnya, serta Hecting Pad media utama untuk menjahit nanti. Langkah kerja dari proyek ini yaitu yang pertama menentukan jenis proyek, yang kedua membuat judul, yang ketiga menyusun proposal, yang keempat menyiapkan alat dan bahan, selanjutnya praktik keterampilan, menulis jurnal, serta menarik simpulan dan saran. Berikut adalah jadwal kerja sebelum sidang proposal MSP PP. Dimulai pada tanggal 12 Januari dengan menentukan judul hingga menyiapkan proposal pada tanggal 17 sampai 28 Januari. Berikut adalah jadwal pribadi saya. Dimulai dari praktik cara memegang alat medis pada tanggal 12 sampai 13 Februari, lanjut dengan pemahaman teori, dan latihan berulang dimulai dari tanggal 1 sampai 16 Maret. Selanjutnya, ini adalah jadwal pasca sidang proposal. Dimulai melanjutkan bab 2 pada tanggal 21 Maret hingga 14 April, serta sampai expo nanti pada tanggal 18 sampai 25 Mei. Sistematika penulisan dapat diurai sebagai berikut. Yang pertama, sampul atau cover. Yang kedua, daftar isi. Yang ketiga, bab 1 pendahuluan yang berisi 1.1 latar belakang, 1.2 identifikasi inovasi, 1.3 tujuan inovasi, 1.4 alat dan bahan, 1.5 langkah kerja, 1.6 jadwal kerja, 1.7 sistematika penulisan, dan yang terakhir daftar pustaka. Materi yang sudah saya jelaskan, saya ambil dari
sumber berikut. Yang pertama, sumber buku dan modul. Sumber buku dan modul saya ambil dari Nurse Academy, Cervical Suture for Beginners, yang diterbitkan pada tahun 2021, dan sumber internet, Agung Sasongko, Al-Zahrawi penemu metode hacking, dan Vidya Kemala. Tak cukup hanya diperban, ini 5 tanda luka perlu dijahit. Yang keduanya diterbitkan pada tahun 2019, dan diakses pada 16 Januari pada situs hellosehat.com. Sebelum saya menutup presentasi ini, saya memiliki quotes, yaitu usaha dan keberanian tidak cukup tanpa tujuan dan arah perencanaan dari John F. Kennedy. Semoga rencana yang sudah saya susun dapat terlaksana dengan lancar, dan saya juga akan berusaha sebaik mungkin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget presentasi Tiara ya. Pakai advance ya Tiara ya? Yep. Oke, ini salah satu judul yang jarang juga ya, seperti yang Tiara sebutkan tadi gitu. Selain presentasinya yang cukup cute ya, dari slide ke slide-nya, judul dan materi yang kamu sampaikan juga cukup menarik ya. Dari slide per slide itu saya penasaran gitu gimana cara Tiara untuk menyampaikan penelitian yang kamu sampaikan gitu ya. Dan benar banget ya, ini tuh salah satu soft skill yang jarang dimiliki oleh siswa SMP gitu. Tapi Tiara sendiri bisa mengemas materi ini semenarik mungkin, sehingga kalau buat saya tadi ketika lihat presentasi Tiara itu cukup menarik, dan ternyata emang bener ya, jarang banget sekarang seorang siswa SMP punya satu keahlian yang sebetulnya ini penting juga ya. Tadi yang Tiara jelaskan kan, kapan dan di mana saja itu biasanya bisa terjadi kecelakaan gitu ya. Dan ketika posisi kecelakaan tadi, tindakan apa yang harus kita miliki gitu ya, skill apa yang harus kita miliki ketika mengalami kecelakaan tadi ya. Boleh kasih aplaus lagi mungkin buat Tiara ya. Saya masih tersepona gitu ya melihat presentasi Tiara. Oke, kita langsung saja ke sesi tanya jawab ya. Bu Rita juga sepertinya sudah tidak sabar untuk bertanya ya terkait dengan penelitian Tiara. Kita mulai dari penguji 2 ya, Bu Rita. Mangga Bu Rita, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Bidin, keren. Boleh dong dikasih tepukan lagi, luar biasa ya. Iya. Benar-benar Tiara keren banget ya, teknik presentasinya, kemudian pembuatan PPT-nya juga ya, dan penyampaiannya pun gitu ya, penyampaian presentasinya juga luar biasa dengan penuh kepercayaan diri, dan terlihat sekali bahwa Tiara sangat menguasai materinya ya. Tiara keren, sekali lagi selamat ya. Oke, Tiara, banyak hal ini yang menjadi pertanyaan Bu Rita ya, tapi pertanyaannya bukan pertanyaan untuk mengetes gitu, tetapi lebih ke karena saking tertariknya Bu Rita melihatnya dan amazed tadi, kalau kata Pak Bidin tersepona. Betul, you made us amazed ya, semuanya you amaze us. Sudah sangat membuat Pak Panggi, apa istilahnya kalau kita secara lebaynya gitu ya. Ya, pokoknya terpesona ya. Tersanjung, ya. Apalagi judul sinetron. Pokoknya udah luar biasa banget ya, Tiara. Oke, yang pertama Tiara, Bu Rita sudah cek proposal. Proposalnya rapih sekali ya. Selamat, alhamdulillah. Hampir tidak ditemukan kesalahan dalam penulisan proposal. Sudah sangat rapih ya. Paling untuk Tiara yang perlu dicek adalah penulisan ini Tiara, daftar pustaka ya, silakan daftar pustaka dicek lagi apakah itu rapi sisi kiri kanannya ya, ataukah ada yang menjoroknya ya. Nanti boleh dilihat lagi di panduan. Untuk itu saja untuk daftar pustaka. Nah, yang berikutnya Tiara, apakah Tiara anak dokter atau ada latar belakang keluarga yang dari medis atau bagaimana? Ya, jadi ibu dokter, jadi makanya milih topik juga biar fasilitasnya dipermudah gitu. Oke, iya, sudah kebayang ya, sudah tergambar oleh Bu Rita. Cita-cita Tiara sendiri ingin menjadi dokter juga?
Semoga. Insya Allah ya, amin. Amin. Apakah spesifikasinya Ibu dokter bedah atau dokter umum? Ibu sebenarnya dokter gigi. Oh, dokter gigi. Tapi Tiara sendiri tidak asing dengan hal ini, teknik menjahit ini. Nah, jadi jahitan nanti luka. Ya, nah, jadi nanti bakal dinilai kerapihannya itu emang sama ahlinya, yang nanti antara perawat sama dokter umum. Tuh. Kalian belajar teorinya juga, jadi langsung dari dokter. Oke, nah pertama Tiara yang ingin Bu Rita tanya, ini kan latihan dasar tindakan jahit luka menggunakan media hecting pad. Nah, berarti Bu Rita ingin tanya dulu, hecting pad ini apa? Jadi hecting pad ini salah satu alat yang dia memang nggak ada tanggal kadaluarsanya, berarti dia bisa digunakan berulang kali dan termasuk juga dalam jangka panjang. Oh, itu bentuk alatnya ya? Iya, betul. Boleh dilihatin lagi, Tiara? Ini dihilangin background-nya dulu, nggak apa-apa, Pak? Boleh, boleh. Coba biar kita juga sambil lihat ya, hecting pad itu bentuknya kayak gimana. Jadi maksudnya nanti Tiara akan menjahit di situ atau bagaimana? Coba dijelaskan. Si hecting pad itu media untuk apa sebetulnya? Alat untuk apa? Ya. Jadi hecting pad ini nanti sebagai perumpamaan jahitnya, kan kalau Tiara ngejahit langsung kulit orang kan agak kurang memungkinkan. Ya, jadi betul. Jahitnya bakal di sini. Oh, oke. Betul ya. Jadi medianya ya. Si hecting pad itu sebagai media. Oke, terima kasih Tiara. Nah, kemudian nanti kan Tiara sendiri akan melakukan praktik ya latihannya selama mungkin kurang lebih berapa lama waktunya, 1 bulan atau 1 bulan lebih. 1 bulan ya, kurang lebih ya, 1 bulan lebih. Oke, nah jadi akan memulai latihannya Tiara seperti apa dengan teknik menjahit yang bagaimana dulu sampai pada akhirnya target menjahit luka seperti apa yang ingin Tiara capai? Ya, ini sebenarnya kemarin udah mulai ngelakuin jadwal kerja kan, jadi udah sempat juga buat nyobain simpul. Boleh di share screen nggak ini hasil simpul yang kemarin? Boleh Tiara. Boleh. Ya, jadi ini salah satu hasil dari latihan kemarin, simpul vertikal. Yang bagian kanan ini percobaan pertama, dan yang bagian kiri ini percobaan kedua. Nah, nanti target Tiara itu kerapihannya tuh jarak antara satu jahitan sama jahitan selanjutnya itu sama atau enggak, dan lebar jahitannya itu bisa konsisten atau enggak. Oke. Tiara, boleh Bu Rita tanya lagi ya? Kalau untuk misal calon dokter sendiri nih ya, calon dokter yang benar gitu ya, apakah mereka juga melakukan latihan teknik jahit seperti ini? Ya, yang Tiara tahu. Ya, jadi sebenarnya kegiatan ini tuh harus dikuasain oleh dokter juga, soalnya ini kan buat menutup luka juga kan. Jadi sebagai langkah akhir dalam proses pengobatan. Iya, berarti yang calon-calon dokter pun mereka mungkin untuk melatih diri ya pertamanya dengan si hecting pad ini mungkin ya, dengan media ini untuk lebih amannya sebelum mereka benar-benar bisa ahli untuk melakukan penjahitan, begitu ya Tiara? Ya, betul. Ya, oke. Pertanyaan terakhir ya Tiara. Menurut Tiara sendiri atau berdasarkan sumber yang Tiara tahu ya, yang sudah Tiara pelajari, apakah mengatasi luka ya atau mungkin luka sobek ya, karena kan ini menjahit ya, bisa dilakukan oleh siapapun asal misal mengetahui tekniknya ya, atau memang harus dengan tenaga ahli, tenaga medis yang jelas gitu, seperti itu. Menurut Tiara sendiri bagaimana? Ya, sebenarnya ini harus dilakuin sama yang ahli juga, karena sebelum dia dilakukan tindakan
harus ada anestesi dulu kan ya, harus ada bius juga supaya nanti pasiennya nggak ngerasa kesakitan. Ya, Tiara, boleh diberikan aplaus lagi untuk Tiara ya. Ya, tampak jelas dan nyata bahwa Tiara sudah sangat menguasai materi. Kemudian juga ini Tiara mengambil judul ini berangkat dari ketertarikan Tiara, dan mungkin ini adalah hal yang memang Tiara sendiri sudah banyak cari tahu ya sebelum MSP. Tiara sendiri sudah sangat tertarik dengan hal ini, kemudian sudah banyak mempelajarinya. Tiara, good luck, semangat terus, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan ya. Oke, amin ya rabbal alamin. Ya. Terima kasih Pak Bidin, itu saja. Oke, terima kasih Bu Rita ya. Bila masih penasaran ya, ingin bertanya-tanya lagi, boleh nanti di kolom komentar ya, langsung di DM aja ke Tiara ya. Oke, baik, selanjutnya kita lanjut ke penguji pertama, Ibu Feni. Ibu Femi. Ya, terima kasih Pak. Mangga dipersilahkan Ibu Femi. Ya, terima kasih Pak Bidin. Assalamualaikum Tiara. Waalaikumsalam Ibu. Tiara, dulu Tiara alumni TK Tunas Unggul ya? Maaf ini intermezzo dikit. Oh iya, oke. So, jadi dulu waktu TKA kalau nggak salah, Tiara sama Bu Feni sama Bu Petra ya. Luar biasa, sekarang sudah besar, sudah bisa, kalau dulu soalnya Bu Femi ingat Tiara itu anaknya agak pendiam gitu. Kalau sekarang luar biasa, sudah bisa mempresentasikan sesuatu yang keren banget ya, dengan detail, dengan jelas, dan sepertinya sesuai dengan minatnya juga gitu. Oke Tiara, sebelumnya nih Bu Femi agak sedikit bingung karena kan Bu Femi belum tahu ya, di proposal itu, antara proposal Tiara dan teman-teman itu ada yang inovasi dan ada yang penelitian. Nah itu bedanya apa sih inovasi dan penelitian itu? Apakah memang di MSP-nya Tiara yang saat ini itu kan inovasi ya? Inovasinya itu di mana dan seperti apa? Baik, inovasi di sini kan berarti bikin yang beda dari yang lain kan. Nah, kalau inovasi di sini ya menggunakan media hacking pad gitu yang bikin bedanya. Oke, jadi menemukan sesuatu yang berbeda seperti itu ya Tiara? Iya. Intinya. Oke, nah sekarang mungkin Bu Femi mau tanya nih, untuk Tiara sendiri, apakah ini adalah skill yang Tiara pengen capai, dan kemudian setelah MSP-nya selesai nih, harapan Tiara tuh apa sih dengan penelitian yang Tiara bikin? Kalau langsung mengaplikasikan kan agak kurang mungkin juga karena belum punya lisensi, jadi mungkin memperdalam materi nanti lebih ke teori lagi. Oke, nah saat latihan Bu Femi lihat nih di jadwal kerjanya ya, Tiara menyusun jadwal kerja, di situ ada yang dengan pendampingan dan ada yang secara mandiri. Apa saja yang harus didampingi dan apa saja yang Tiara lakukan secara mandiri? Ya, kalau tadinya secara bimbingan tuh kan mulai dari memegang alat yang benar ya, tapi karena kemarin kondisi kurang memungkinkan, jadi akan dirubah nanti ketika Tiara udah bisa ketiga simpulnya. Jadi nanti dengan pembimbingnya nanti itu tinggal ngoreksi aja Tiara yang harus dipertahankan yang mana, yang harus diperbaiki yang mana. Tapi sebelum itu Tiara juga belajar sendiri dulu. Saat belajar sendiri lihat video atau bagaimana? Belajar sendirinya ada dari buku sama lihat video juga, ambil video. Nah, saat belajar, Tiara menemukan apa? Apa sih temuan-temuannya misalnya yang paling sulit atau yang paling Tiara bisa kuasai? Atau mungkin ada temuan lain yang menarik mungkin boleh disampaikan saat belajar menggunakan hacking pad itu? Kalau yang kesulitannya itu konsisten megang alatnya sih, karena emang pegel banget, terus alatnya kan stainless juga, jadi lumayan berat, kayak besi gitu dia, dan megangnya juga kan ada caranya sendiri ya, jadi kadang pegel kalau misalkan megang alatnya. Terus buat hasil jahitannya itu emang karena Tiara
anaknya agak seni juga, jadi udah lumayan rapih buat bentuk jahitannya. Cuman konsisten megangnya ini agak susah. Konsisten megangnya ya Tiara ya. Berat Ya. itu alatnya atau bagaimana? Lumayan berat, terus kan dia cuman pakai jempol sama jari manis ya gini doang. Jadi buat ngebukanya juga butuh tenaga. Oke Tiara, selamat sekali lagi ya. Mungkin pertanyaannya cukup Pak Panggi dan Pak Bidin. Mudah-mudahan sukses ya MSP-nya Tiara sesuai dengan tujuan dan arah perencanaannya. Oke, boleh tepuk tangan lagi sekali lagi ya teman-teman buat Tiara, keren banget. Mungkin itu aja Pak Bidin. Iya, hatur nuhun Ibu Femi dan Ibu Rita ya atas pertanyaan dan sarannya ya. Tadi lebih ke pertanyaan-pertanyaan yang menjelaskan cara penggunaan alat, kemudian kesulitan juga eksplorasi yang sudah Tiara lakukan gitu ya. Itu jadi insight juga ya ketika tadi Tiara menjelaskan. Good job Tiara ya. Hari ini Tiara ditemani oleh siapa? Tiara? Tadinya Ibu mau ke sini atau masih di main room ya? Soalnya Tiara lupa ngasih tahu di ruang 2. Oke, kita coba cek dulu ya. Assalamualaikum, apakah bundanya Tiara sudah hadir? Assalamualaikum. Tiara, kalau boleh tahu, nama orang tuanya siapa ya? Ini ada di main room, ada satu orang yang belum dimasukin. Dewi Arianti. Oh, belum hadir ya? Ya berarti kerja. Masih kerja ya? Nah, oke, kalau gitu mungkin bisa kita wakili dulu ya. Karena waktu untuk sesi kesan dan pesan dari orang tua tinggal 4 menit lagi. Barangkali dari Pak Panggi ingin memberikan kesan dan pesan. Ya, Pak Bidin, terima kasih. Saya mewakili orang tua Tiara yang pengetahuan medisnya tentu sangat jauh ya. Bahkan Tiara luar biasa bisa beradaptasi dengan pekerjaan orang tuanya. Memang sudah terbiasa dengan medis. Ya mudah-mudahan memang yang dicita-citakan oleh Tiara benar-benar menjadi sebuah keinginan dan harapan dari diri sendiri Tiara ya. Bapak yakin sih setelah penelitian ini akan mempermudah nanti kalau cita-cita ingin masuk kuliah kedokteran pastinya ya Tiara ya. Kira-kira saya jadi mau penasaran nih, Tiara ingin masuk kedokteran spesialis apa nih? Paling tertarik sama forensik sih. Forensik? Insya Allah. Ini Tiara atas nama puskesmas bukan sih? Ini ada yang join juga. Iya, nah itu. Iya. Dipersilakan saja Pak. Oke, kayaknya baru masuk main room ya. Kita masukkan dulu ke ruang 2. Assalamualaikum, Bunda Tiara. Assalamualaikum. Sepertinya masih prepare ya. Masih connecting. Kita tunggu sebentar. Forensik itu kira-kira lebih ke arah mana, Tiara? Kriminal. Lebih ke mana? Ngolah TKP-nya sih. Oh, mengolah TKP. Kerjasama dengan polisi biasanya nanti, Pak. Oh, biasanya yang kecelakaan di lalu lintas langsung dibawa ke arah forensik gitu ya? Oke. Assalamualaikum, Bunda Tiara. Waalaikumsalam. Aduh, mohon maaf semuanya. Tidak apa-apa, Bunda, nggak apa-apa. Barusan ada yang meninggal karena COVID, jadi harus mengurus dulu sebentar. Mohon maaf semuanya. Ya, Bunda, nggak apa-apa. Ya, Bunda, ini alhamdulillah Tiara baru menyelesaikan presentasinya. Tadi sangat keren sekali ya, Bunda, presentasinya. Mungkin barangkali ada pesan dan kesan dari Bunda ya terkait dengan proyek yang sedang Tiara kerjakan ya, proyek MSP Personal Project-nya. Mangga Bunda dipersilahkan. Ya, hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, memang saya tidak melihat sepenuhnya ya proyeknya Tiara ini. Mohon maaf meskipun ibunya ini, tapi saya tidak mendampingi Tiara dalam membuat proyek ini. Bahkan sampai tadi malam pun ketika saya tanya, Tiara proyeknya liatin semua ke Mama, ternyata juga hanya bocoran-bocoran spoiler sedikit saja yang diberikan. Besok aja lihat aja di presentasi, dan qadarullah hari ini saya juga tidak bisa menyaksikan secara full ya. Jadi mungkin kalau saya sebagai orang tua, ya alhamdulillah Tiara mampu mengerjakan tugasnya secara mandiri, meskipun kami hanya sedikit mendampinginya. Kemudian untuk temanya pun dia memilih sendiri, bahkan hanya minta masukan sedikit saja ya tentang hitting ya, tentang menjahit luka gitu ya. Nah, sudah saya berikan gambarannya. Berikut juga alat-alat yang dibutuhkannya itu apa, sudah saya berikan masukan. Alhamdulillah. Mungkin kalau memang masukannya dari Bapak Ibu guru memang dia bisa mengerjakan dengan baik, alhamdulillah. Tapi mungkin lebih harus berlatih lagi ya skillnya ini, karena memang hitting itu tidak bisa 1-2 kali saja. Hitting itu harus terbiasa ya untuk proses menutup luka itu, karena kalau tidak terbiasa, nanti hittingnya, jahitannya itu bisa relapse ya, ataupun bisa lepas juga gitu. Ya, mohon maaf sekali lagi Pak, saya selaku orang tua dari Tiara sangat bersyukur ya, meskipun kami tidak mendampingi untuk membuat proyeknya ini, alhamdulillah masukan dari Bapak Ibu guru ternyata bagus gitu. Mudah-mudahan ini nanti menjadi semangat, menjadi bekal untuk Tiara ke depan. Apabila memang passionnya di situ, mudah-mudahan mohon doanya Tiara bisa melanjutkan atau meraih apa yang dicita-citakan sesuai dengan keinginannya. Barangkali itu saja Pak. Sekali lagi mohon maaf tidak bisa ikut dari awal. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa ikut secara full. Demikian Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda, hatur nuhun sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ya. Bunda jangan khawatir karena sesi presentasi ini direkam. Insya Allah nanti kami akan kirimkan link presentasi Tiara ya Bunda, supaya nanti Bunda bisa menyaksikan presentasi yang tadi sudah Tiara sampaikan ke audiens semuanya. Seperti itu. Teman-teman semuanya boleh kita kasih aplaus lagi ya buat presentasi Tiara untuk kalinya. Ya, dengan tepuk tangan tadi berarti sudah mengakhiri sesi kedua ya Pak Panggi ya. Ya, tidak lupa juga mengingatkan untuk para penguji ya, untuk bisa mengirim, untuk menilai presentasi hari ini pada link yang sudah tadi dikirimkan. Kemudian buat teman-teman level 9, untuk absensinya nanti akan kita kirim di akhir ya. Teman-teman silakan untuk menyaksikan dulu, men-screenshot, kemudian membuat rangkuman dari masing-masing presenter hari ini. Gitu ya. Untuk sesi ketiga kali hari ini, saya akan langsung kembalikan kepada Saudara Bapak Panggi. Mangga Bapak Panggi. Ya, terima kasih Pak Bidin. Terima kasih juga Bunda Tiara sudah menyempatkan waktunya. Untuk sesi yang ketiga ini adalah kami persilakan kepada Ananda Muhammad Bintang Rajaka dengan judul proyeknya Tingkat Kehadiran Sholat Maghrib dan Isya Berjamaah di Masjid Al-Muslih, Jalan Seke Panjang, Bandung. Jadi ini sedikit informasi saja barangkali tadi kepada Bu Femi ya, bahwa di MSP Personal Project ini ada 3 jenis proyek ya, Bu. Ada proyek produk, kemudian ada proyek keterampilan atau skills yang tadi disampaikan oleh Tiara itu termasuk skills ya, dan juga Ilham juga tadi skills. Dan satu lagi proyek berupa produk, apa ya? Produk.
Produk, skill, skills, dan riset. Riset. Nah, ini termasuk yang riset ya, observasi yang akan dilakukan oleh Muhammad Bintang Rajaka. Kepada Muhammad Bintang Rajaka kami persilakan dan kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Silakan Bintang, dipersiapkan. Udah ada apa? Halo, udah Ya, ada. sudah. Silakan di full screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Rajaka dari kelas 9 Master. Kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint proposal MSP saya yang berjudul Tingkat Kehadiran Sholat Maghrib dan Isya berjamaah di Masjid Al-Musli Sekepanjang Bandung, yang dibimbing oleh Bapak Dani Wawan Harida dan Ibu Juju Juaresih. Pada bagian pertama terdapat latar belakang. Dalam latar belakang terdapat poin-poin, yaitu mazhab Hambali lebih mengkhususkan hukum sholat berjamaah untuk laki-laki. Menurut buku panduan sholat Rasulullah, dua karya Imam Abu Wafa, arti hukum sholat berjamaah adalah sebaiknya dilakukan kecuali yang berhalangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala yang berlipat ganda bagi mereka yang sholat berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah yaitu mendapat pahala sebanyak 27 derajat. Lanjut, terdapat identifikasi masalah yang memiliki 2 poin, yaitu bagaimana tingkat kehadiran sholat maghrib dan isya berjamaah di Masjid Al-Musli Sekepanjang Bandung, seberapa banyak orang yang mau melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Al-Musli Sekepanjang Bandung. Dan jangan lupa ada tujuan penelitian, yaitu mengetahui jumlah jamaah yang mengikuti sholat berjamaah di 2 waktu sholat di Masjid Al-Musli, mengetahui minat orang-orang untuk mengikuti sholat berjamaah di 2 waktu sholat di Masjid Al-Musli. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode analisis data. Penulis akan mewawancara 5 jamaah yang sering penulis lihat dalam sholat maghrib dan isya berjamaah di Masjid Al-Musli. Setelah itu penulis akan mewawancarai jamaah tersebut. Langkah penelitian: menentukan tema, menentukan judul, menyusun proposal, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan dan saran. Dan ada jadwal kerja yang sudah dilakukan, yaitu pada 11 sampai 13 Januari 2022, perkenalan dan bimbingan penentuan judul bersama pembimbing 1 dan pembimbing 2 MSP Personal Project. 17 sampai 28 Januari 2022, penulisan dan fiksasi proposal MSP Personal Project serta bimbingan bersama pembimbing 1 dan pembimbing 2 MSP Personal Project. 2 sampai 4 Februari 2022, pembuatan dan fiksasi PowerPoint ujian proposal MSP Personal Project. 21 sampai 24 Februari, persiapan dan gladi bersih ujian proposal MSP Personal Project. 25 sampai 28 Februari 2022, revisi pasca uji proposal MSP Personal Project 2022 bab 1, pengumpulan soft file ujian proposal MSP Personal Project. Dan ini yang akan dilakukan pada 1 sampai 10 Maret 2022, pembuatan kuesioner berisikan 5 pertanyaan dan pembagian kuesioner dilakukan di Masjid Al-Musli Sekepanjang Bandung.
11 sampai 16 Maret 2022 pengambilan data dan mengolah data yang telah didapat. 21 Maret sampai 14 April 2022 penulisan dan pembahasan bab 2, akhir bab 3 dan penulisan, fiksasi dan pembahasan bab 2 dan akhir bab 3 serta bimbingan kelengkapan. Jadwal penelitian di sini seperti jadwal kerja 10 Januari 2022 sosialisasi MSP, 14 Januari workshop MSP, dari 21 sampai 25 ada review pasca uji proposal, dan terakhir pada 18 sampai 25 Mei sidang MSP. Sistem penulisan ada cover, daftar isi, bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang, 1.2 identifikasi masalah, 1.3 tujuan penelitian, 1.4 teknik pengumpulan data, 1.5 langkah penelitian, 1.6 jadwal penelitian, 1.7 sistem penulisan, dan daftar pustaka. Daftar pustaka di sini ada sumber buku, 99 tanya jawab seputar sholat, yang ditulis oleh Abdul Somad pada 2017, dan fikih sholat yang ditulis oleh Ibnul Qayyim pada 2011. Dan juga ada sumber internet, yaitu hukum sholat berjamaah bagi laki-laki seperti apa ya, yang ditulis oleh Rahmat Indina pada tahun 2021. Dan keutamaan sholat berjamaah, ketahui hukum pelaksanaannya, yang ditulis oleh Ayu Istri pada 2021. Dan yang terakhir ada hukum sholat berjamaah bagi laki-laki dan perempuan, yang ditulis oleh Luciana Mustianda pada 2021. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk penampilan Bintang. Ini juga cukup menarik ya, topiknya tentang kehadiran sholat berjamaah. Kita tahu apalagi saat PPKM saat ini ya, terkadang ketika normal saja masih banyak orang yang enggan untuk sholat berjamaah di masjid, apalagi sholat subuh, ya, sholat isya. Nah, ini menjadi sebuah penelitian yang menarik dan akan kita bahas melalui pertanyaan-pertanyaan dari penguji pertama kepada Ibu Femi Amarwini. Kami persilakan. Terima kasih Pak Pandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bintang. Waalaikumsalam. Kabar Bintang, sehat? Alhamdulillah. Gimana perasaannya sekarang setelah selesai mempresentasikan proposalnya? Lumayan lega, Bu. Lumayan lega. Bintang agak mundur ya. Iya, nggak kelihatan. Sedikit, agak diturunkan mungkin kameranya biar kelihatan. Silakan, Bu. Oke, nah sekarang sudah lebih terlihat ya Bintang. Jadi Seke Panjang itu daerah kediamannya Bintang atau bagaimana? Iya, Bu. Dekat masjidnya dari rumah? Dekat. Oke. Untuk pemilihan ininya ya, waktu sholatnya ya, kenapa Bintang memilih sholat maghrib kemudian lanjut ke sholat isya? Kenapa nggak maghrib aja, atau itu alasannya apa? Kenapa memilih waktu sholat tersebut? Kan maghrib tuh setelah orang-orang pulang kerja, Bu. Biasanya sih. Terus kalau isya kan apa? Biasanya orang malas-malas gitu malam-malam, Bu. Ya pergi ke masjid, gitu, Bu. Jadi apa yang coba Bintang buktikan di sini gitu? Apakah membuktikan tingkat semangat orang untuk datang ke masjid atau gimana? Apa yang sedang Bintang coba buktikan dengan MSP-nya ini? Ya, Bu, itu semangat orang-orang ke masjid saya, Bu.
besar masjidnya atau gimana? Kapasitas masjidnya itu seberapa banyak untuk menampung jamaah? Ya, bisa sampai 50 orang juga bisa, kayak besar pokoknya nggak bisa digambarkan. Berarti selama ini Bintang selalu datang ya setiap sholat maghrib dan sampai sholat isya ya? Alhamdulillah. Oke. Nah, ketika Bintang kan melakukan kuesioner ya di sini kepada jamaah. Ya, Bu. Nah, itu gimana cara mendekati jamaah supaya mereka mau mengisi kuesionernya itu bagaimana? Ini kan apa? Ditanya nanti satu-satu kayak diwawancara gitu kan. Ibu juga ini apa? Dekat gitu sama orang-orang masjid. Jadi ya itu. Ada bantuan dari orang tua berarti seperti itu? Ada, Bu. Oke. Nah, untuk memilih referensinya kan sebetulnya untuk masalah ibadah itu banyak sekali ya Bintang referensi. Kenapa Bintang memilih referensi yang ada di daftar pustakanya itu atas dasar saran atau bagaimana cara pemilihan referensinya itu? Yang mana ya, Bu? Referensi yang ada di daftar pustakanya Bintang. Kenapa Bintang memilih informasinya dari sana, acuan informasinya dari sana, sumber bukunya? Kebetulan juga itu ada di rumah. Jadi ya ambil, Bu. Kebetulan itu bukunya ada di rumah, jadi Bintang udah biasa baca gitu? Ya, Bu, lumayan. Oke, nah sejauh ini gimana Bintang antusiasme masyarakat sekitar untuk datang di waktu sholat maghrib dan sholat isyanya bagaimana sejauh ini? Waktu itu sih kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, Bu. Soalnya apa ya? Mungkin capek orang-orang. Ini ya, capek, Bu. Ada situasi tertentu yang bikin pengunjung masjid, yang bikin jamaah masjidnya berkurang atau gimana? Misalnya mungkin ketika ini ya, gara-gara corona, Bu. Jadi agak susah gitu buat ya saling ininya. Dan sehingga. Oke, Bintang. Ya, Bu. Semoga sukses dengan MSP-nya ya, dilanjutkan dan semangat untuk mengerjakannya. Mudah-mudahan hasilnya maksimal. Mungkin itu saja, Pak Panggi. Ya, terima kasih Ibu Femi atas pertanyaannya. Oke, Bintang, relax ya. Bintang, masih ada satu penanya lagi, yaitu Ibu Rita Tresnawati. Kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Panggi. Assalamualaikum Bintang. Waalaikumsalam. Ya, Bintang, ini menarik judulnya. Tingkat kehadiran sholat maghrib dan isya berjamaah di Masjid Al-Muslih Kepanjang Bandung. Bu Rita tanya dulu, kalau Bintang sendiri selalu sholat berjamaah? Alhamdulillah lumayan, Bu. Oke. Yang rutin berjamaah di masjid biasanya Bintang sholat apa aja? Nah, maghrib sama isya sih, Bu. Maghrib soalnya sama isya. Jarang asar sama zuhur di rumah. Iya, oke ya. Alhamdulillah Bintang ya. Nah, ini kan Bintang, Bu Rita mau tanya, Bintang ingin mencari tahu, ingin mengetahui jumlah orang yang sholat berjamaah ya. Setiap harinya itu yang akan, dalam jangka waktu berapa lama yang ingin Bintang cari tahu? Seminggu sih, Bu. Seminggu, dari kapan itu? Dari hari Senin sampai hari Minggu. Kapan? Mulai kapan itu? Sebenarnya udah waktu kemarin-kemarin tuh. Tapi kayak mau ngulang lagi. Nah, coba yang sudah kemarin diukur ya sama Bintang. Bagaimana itu hasilnya? Pada
waktu maghrib tuh orang-orang banyak yang datang, terus waktu isya tuh mulai ya turun aja Bu ininya. Berguguran. Ya. Stabil nggak itu dari Senin sampai Minggu itu jumlahnya? Apa dari Senin ke Selasa ke Rabu itu mengalami penurunan atau kenaikan bagaimana? Nggak stabil sih Bu ya, ada penurunan waktu Senin misalnya 24 jamaah gitu, nanti Selasanya bisa naik jadi 20 berapa. Oke. Masjidnya sendiri sebetulnya bisa menampung berapa jamaah? Kalau diperkirakan oleh Bintang, karena kan kata Bintang hanya 24 gitu ya. Ya Bu. Kan iya, setelah dihitungkan sama Bintang mungkin 24 itu maksimal ya. Kalau dilihat dari kapasitas masjidnya sendiri, kira-kira bisa menampung berapa, ratusan apa puluhan apa bagaimana menurut Bintang? 100 orang sih cukup. Soalnya ada 2 lantai Bu. Oh, 2 lantai ya, sayang sekali ya, berarti kosong ya Bintang. Iya Bu. Ya, nah kan ini menarik ya. Nanti Bintang ingin mencari tahu lagi ya, akan menghitung lagi di minggu-minggu berikutnya. Nah, jadi Bu Rita ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kan nanti Bintang akan membagikan angket seperti itu, betul Bintang? Kuesioner. Yes, betul, kuesioner atau angket ya. Nah, dan Bintang akan mewawancarai seperti itu. Iya Bu. Bu Rita ingin tahu pertanyaannya yang akan Bintang tuliskan di angket itu, di kuesioner itu, coba misalnya pertanyaan apa saja? Pertanyaan apa? Yang pertama sih ada di ini apa ya? Identifikasi masalah sih Bu. Oke, bisa bisa dibacakan oleh Bintang. Jadi apa bentuk pertanyaannya yang akan ditanyakan oleh Bintang nanti? Bagaimana tingkat kehadiran saat berjamaah maghrib dan isya berjamaah di Masjid Al-Muslih Sekepanjang Bandung? Seberapa banyak orang yang mau melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Al-Muslih Sekepanjang Bandung? Nah, jadi kan nanti coba Bu Rita ini kan lagi ya sama Bintang, ditanya lagi, apa Bintang nanti akan mewawancarai secara wawancara verbal saja, atau Bintang akan membagikan semacam angket kepada jamaah yang hadir? Langsung ini sih Bu, apa, tatap muka gitu, langsung berhadapan. Oh oke, langsung berhadapan, berarti tidak akan dibagikan angket, tidak? Iya. Oke, nah coba kalau kemarin sudah dilakukan belum sama Bintang? Adakah yang sudah diwawancarai oleh Bintang? Belum ada sih Bu. Oke, berarti baru akan Bintang lakukan nanti ya? Iya Bu. Nih misal nih ya, di hari Senin, misal di hari Senin minggu depan, berapa jamaah yang akan Bintang wawancarai? Itu sebenarnya 1 minggu dulu, terus baru aku ini Bu, apa, aku tanya-tanya yang sering aku lihat di masjid. Nah, mungkin ini hal yang berbeda, jadi khawatirnya nanti menyulitkan Bintang sendiri ya, makanya Bu Rita tanya. Jadi Bintang coba fokus dulu, apakah Bintang akan mewawancarai mereka atau Bintang hanya ingin mencari menghitung saja, menghitung jumlah kehadirannya dari setiap harinya. Karena mewawancarai dengan menghitung jumlah kehadiran kan itu akan menjadi 2 hal yang berbeda ya Bintang ya, betul tidak? Nah, kalau dilihat dari judul di sini kan tingkat kehadiran sholat berjamaahnya. Nah, berarti mungkin di sana Bintang hanya perlu menghitung saja, ya, betul Bintang. Nah, Ya. Betul ya. Jadi ini kan mumpung masih di proposal. Jadi Bu Rita mungkin sarankan ke Bintang untuk lebih fokus lagi. Jadi Bintang identifikasinya ya, identifikasi masalahnya, mengetahui bagaimana tingkat kehadiran, seberapa banyak orang yang mau melaksanakan. Nah, jadi ya sudah cukup Bintang tujuan penelitian dan identifikasi di sana saja. Hanya ingin menghitung prosentase kehadirannya, begitu. Ya, dari hari ke hari.
Nah, jadi tidak ada nanti sangkut pautnya mungkin dengan angket atau dengan wawancara pertanyaan, karena itu akan menjadi dua hal yang berbeda. Dan kalau misal Bintang mau mewawancara kan berarti dari setiap harinya selain Bintang menghitung, itu juga berarti Bintang harus mewawancara orang yang hadir, betul kan ya? Nah, paham Bintang maksud Berita? Paham, Bu. Oke ya, jadi fokus saja ya ke satu hal. Kalau memang Bintang ingin menghitung prosentase, ya hitung saja prosentasenya, kehadirannya, jumlahnya. Ya, nah oke. Nah, pertanyaan terakhir, mungkin nanti itu bisa didiskusikan lagi dengan pembimbingnya ya Bintang ya. Nah, pertanyaan terakhir, apa yang sebetulnya ingin Bintang, maksudnya harapan Bintang dengan mengukur ya ataupun menghitung kehadiran jamaah sholat maghrib dan isya di masjid itu, nanti tujuan akhirnya ingin seperti apa Bintang? Apakah ingin memotivasi? Bagaimana? Ingin memotivasi aja Bu yang nggak sholat ke masjid. Oke, nah mungkin salah satu caranya bisa Bintang ini kan, bagaimana nanti Bintang untuk memotivasinya motivasi siapa, jamaah di sana di masjid itu atau memotivasi teman-teman yang membaca MSP ini atau bagaimana? Teman-teman di rumah Bu banyak yang sholat ke masjid, nanti aku ini. Oke, nanti diajak gitu ya sama Bintang ya, berdasarkan data yang Bintang punya. Nanti Bintang bisa mengajak tetangga gitu ya. Ini ayo dong kita sholat maghrib berjamaah gitu ya. Sayang sekali kan masjidnya sudah sangat megah gitu ya, dengan kapasitas yang sangat banyak tetapi kosong gitu ya. Oke, Bintang? Iya. Ya, Bintang semangat terus ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya semakin lancar. Terima kasih, itu saja Pak Panggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Bintang yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para penguji ya. Barangkali itu tadi masukannya Bintang ya, dicatat, terutama tadi yang dari Bu Rita, agar kalau sekiranya wawancara tidak memungkinkan, sebenarnya menghitung saja itu sudah cukup ya, dan nanti bisa didiskusikan kembali dengan pembimbingnya arah atau akhir dari proyeknya ini seperti apa gitu ya. Baik, untuk yang terakhir barangkali ada kesan dan pesan yang ingin disampaikan oleh orang tua dari Ananda Bintang kepada bundanya Bintang ya. Silakan Bunda, kami persilakan. Mic-nya Bunda belum di on. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi flu, jadi saya mohon maaf suaranya agak beda. Ya, tidak. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pembimbing juga ya, semuanya terima kasih teman-teman hebat, Bu Rita, Bu Feby, terima kasih pertanyaannya. Dede, kenapa Dek gugup ya? Ini benar-benar gugup, dan saya memang waktu itu saya mohon maaf sekali karena bukan ini, karena begitu saya tahu ada bimbingan dari Pak Dani, dari saya kontak juga dengan Pak Dani, Bu Juju, karena kebetulan alhamdulillah kena baik. Nah ini mungkin saya ini pengalaman kedua ini dari kakak dulu. Nah Dede mungkin bukan tidak menguasai materi ya. Saya tadi pertanyaan dari Bu Femi sama dari Bu Rita, kenapa Dede jadi kurang ini gitu, jadi kok gugup gitu ya. Aduh nih anak kenapa gitu. Tapi alhamdulillah memang waktu pembuatannya saya lihat juga kalau memang alhamdulillah juga sama anak-anak kalau musik juga udah nggak usah disuruh Bu gitu ya. Alhamdulillah Pak. Saya ucap terima kasih sekali, selalu diingatkan dari pihak sekolah. Kemudian tadi yang saya lihat dari proposal yang diajukan, terus ada revisi-revisi dari pembimbing, itu semuanya juga saya lihat, tapi memang tidak menyeluruh karena udah beres katanya gitu kan. Alhamdulillah sih setelah saya lihat juga memang ada beberapa yang dibenerin. Terus kemudian tadi untuk buku-buku yang ini memang literaturnya ada di rumah Bu. Saya alhamdulillah nggak beli gitu ya, tapi ada di rumah. Nah itu buat pendukung, saya bilang dia baca dulu karena memang itu untuk untuk
untuk nanti di dalam sidang ini kan harus presentasinya harus diajukan, harus tahu semua gitu, harus dipahami ya Bu ya. Nah, saya ucap terima kasih sekali sama semua Bapak Ibu guru. Dede harus semangat, teman-teman semua juga harus semangat. Bagus-bagus presentasi proposalnya bagus-bagus banget. Mudah-mudahan nanti apa yang Dede sekarang Bintang lagi risetnya ini lebih mengajak untuk sholat berjamaah di masjid, semoga terwujud dan menjadi jalan untuk menuju surga Allah. Nah, terima kasih, itu aja. Semangat buat semuanya. Terima kasih Berita, Bu Femi, Pak Panggi, dan moderator. Terima kasih sekali. Saya mohon maaf, ini lagi bindeng. Sehat semua buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda, sehat-sehat selalu semuanya, untuk keluarga juga ya. Ya, ini satu hal yang normal kalau anak kita gugup atau apa, tapi setidaknya ada kemauan ya untuk menyelesaikan proposal ini, dan juga ya itu tadi ya, melatih kepercayaan diri ya. Jadi tidak hanya melaksanakan ibadah, tapi juga sambil melihat ada persoalan apa, dan bisa mudah-mudahan bisa menjadi motivasi juga minimal untuk diri sendiri, dan bisa mengajak yang lainnya. Luar biasa ya, proyek yang jadi mudah-mudahan menjadi amal soleh ya Bunda. Ya, gimana Bunda? Oriented ya Pak Panggi. Amin. Pamit, saya live ya. Iya, mangga Bunda. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya, dengan pesan-kesan yang tadi disampaikan oleh orang tuanya Bintang, sekali lagi mari kita beri tepuk tangan apresiasi terakhir buat Bintang yang sudah menyelesaikan presentasinya. Mudah-mudahan Bintang bisa lebih baik nanti, lebih baik lagi ya untuk mempersiapkan Expo di bulan Mei nanti. Masih banyak waktu, dan kita akan memasuki sesi yang terakhir, sesi keempat, sidang yang keempat, dan saya serahkan kembali ke rekan saya, Bung Faisal Abidin. Terima kasih kepada Bung Panggi ya, yang sudah memimpin sidang 1 dan sidang 3. Teman-teman, tidak terasa ya, kita sudah masuk di sesi terakhir. Buat teman-teman level 9, silahkan sudah bisa memulai mengisi link presensi ya di kolom komentar. Silahkan di situ teman-teman bisa mengisi daftar hadir, kemudian bisa mengisi rangkuman kegiatan presentasi ya. Mangga sambil menunggu Nadif ya, yang akan mempersiapkan presentasinya. Coba kita cek dulu nih semangatnya. Assalamualaikum, 9 Ingenius Iza. Waalaikumsalam, Bapak. Oke, Iza ya. Semangat pagi, Iza. Pagi. Oke, Iza ya. Kira-kira dari beberapa peserta yang hari ini tampil, materi peserta mana yang masih Iza ingat? Yang Bintang kali, soalnya baru selesai. Oh, yang baru selesai. Kalau yang Bintang, jadi temanya tentang apa sih, Iza? Tentang kehadiran sholat maghrib dan isya ya. Maghrib dan isya. Masjid apa sih? Aku lupa nama masjidnya. Kamu cepat banget melupakan, Za. Pokoknya di Seke Panjang. Iya kalau nggak salah. Di Seke Panjang. Iza sendiri sering sholat maghrib dan isya di masjid? Jarang. Ya, enggak dong. Ya, sholatnya kalau perempuan di rumah ya. Oke, sip ya. Berarti tadi Iza memperhatikan ya presentasi dari Bintang. Oke, sekarang saya mau tanya sama Nadib. Nadib, halo Nadib. Halo Pak. Nadib, sudah siap? Insya Allah Pak. Oke, sebelum Nadib mulai presentasi, coba saya mau tanya, kalau saya bilang unbeaten, Nadib bilang apa? Be inspired, be inspiring. Asik, coba lebih semangat lagi ya. Unbeaten. Be inspired, be inspiring. Oke, ya. Sip, kalau begitu Nadib sudah siap ya? Sudah Pak. Nadib ditemani sama siapa hari ini? Sama Ibu. Oh, sama Ibu ya. Oke, kalau Nadib sudah siap ya, teman-teman, kita akan saksikan presentasi terakhir dari peserta Nadif Ananta dari 9 Ingenius dengan judul
MSP Personal Project, inovasi pembuatan minuman boba dengan isian candil. Ya, tidak sabar ya untuk melihat produknya, ingin mencicipi produk yang dibuat oleh Nadib. Silakan Nadib. Tunggu, Pak. Oke. Tadi nge-lag. Udah ada, Pak? Masih blank screen. Mungkin masih loading. Nah, sudah muncul Nadib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Nadif Ananta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal MSP Personal Project saya yang dibimbingi oleh Ibu Alfiolona Trianti dan Bapak Zainal Malik Firdaus. Judul dari proposal yang saya susun ini yaitu Inovasi Pembuatan Minuman Boba dengan Isian Candil. Menurut Kompas.com 2019, boba merupakan jajanan yang berasal dari Taiwan. Jajanan ini muncul pada akhir tahun 1980-an, berkembang bersama di antara budaya makanan jalanan kosmopolitan Taiwan yang berkembang pesat. Di Indonesia, boba sudah menjadi salah satu minuman yang sering dikonsumsi di saat berkumpul bersama teman maupun keluarga. Boba juga sudah menjadi salah satu jajanan terhits dari tahun 2019. Selaras dengan hal tersebut, Indonesia pun memiliki perkembangan kuliner tradisional yang luar biasa. Salah satu jajanan tradisional Indonesia adalah candil, yang kita temukan sebagai hidangan buka puasa. Kita sebagai orang Indonesia wajib untuk melestarikan kuliner tradisional seperti candil. Hal ini didukung oleh mudahnya jangkauan akses ke seluruh media untuk memperkenalkan candil ke khalayak luas. Selain itu, hal yang dapat kita lakukan adalah dengan mengkombinasikan jajanan tradisional Indonesia dengan makanan ataupun minuman yang sedang tren di Indonesia. Oleh karena itu, saya tertarik untuk membuat inovasi produk yang menarik dengan judul Inovasi Pembuatan Minuman Boba dengan Isian Candil. Identifikasi inovasi untuk personal proyek penulis adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah cara mengubah rasa minuman boba dengan rasa ciri khas Indonesia? Dan yang kedua, bagaimanakah cara membuat minuman bondil atau boba candil? Tujuan inovasi untuk personal proyek penulis adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui cara mengubah rasa minuman boba dengan rasa ciri khas Indonesia. Dan yang kedua, untuk mengetahui cara membuat bondil atau boba candil. Alat dan bahan yang saya gunakan di sini, yang pertama ada ubi ungu, tepung tapioka, gula pasir, gula merah, garam, santan cair, whipped cream, susu full cream, daun pandan, air, wadah besar, spatula, teflon, timbangan, sendok, mixer, pisau, blender, dan saringan. Proyek ini dikerjakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan jenis proyek. Yang kedua, membuat judul. Yang ketiga, menyusun proposal. Yang keempat, menyiapkan alat dan bahan. Yang kelima, membuat produk. Yang keenam, menulis jurnal. Dan yang ketujuh, menarik kesimpulan proses menjawab hipotesis dan saran. Di sini adalah jadwal kerja saya. Pada tanggal 10 sampai 18 Januari 2022 adalah sosialisasi MSP, pengumpulan judul, hingga penulisan dan fikasi proposal MSP.
pada tanggal 2 Februari sampai 21 Maret 2022 adalah pembuatan PowerPoint uji proposal MSP, ujian proposal MSP, hingga penulisan dan pembahasan bab 2 dan akhir bab 3. Dan pada tanggal 18 April sampai 25 Mei 2022 adalah finalisasi dan pengumpulan file PDF laporan MSP, persiapan MSP Personal Project Exhibition, hingga sidang MSP. Demikian di sistematika penulisan proposal disusun sebagai berikut. Yang pertama ada sampul atau cover, lalu daftar isi, bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah, identifikasi inovasi, tujuan inovasi, alat dan bahan, langkah kerja, jadwal kerja, sistematika penulisan, dan daftar pustaka. Sumber internet yang pertama ada dari kapojoskompas.com yang berjudul Sejarah Boba, Pengaruh Perkembangan Street Food di Taiwan. Diakses pada tanggal 26 Januari 2022. Dan yang kedua ada kustiawankumparan.com yang berjudul Melestarikan dan Mengenalkan Produk Tradisional. Diakses pada tanggal 26 Januari 2022. Lalu saya juga mengambil dari sumber jurnal yaitu dari Rahmawati dan Maharani 2013 yang berjudul Pelestarian Budaya Indonesia Melalui Pembangunan, jurnal tingkat sarjana bidang seni rupa dan desain. Sekian dari presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan penulisan maupun kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus teman-teman untuk presentasi Nadif ya. Oke, penasaran juga ya produknya nanti hasilnya seperti apa, Nadif ya. Nah, kebetulan sekali di sini Nadif kita sudah kedatangan penguji yang memang bobaholik ya. Ada Ibu Rita ya yang senang dengan boba ya, Bu Rita ya. Bu Rita lebih senang dengan candil, bukan dengan boba. Candil. Nah, berarti ini di mix ya, Bu Rita ya, ada bondil. Boba iya. Candil ya, bondil. Keren tapi bagus tuh ya bondil ya. Iya. Oke, mangga Bu Rita. Ya, terima kasih Pak Bidin. Salam. Ya. Assalamualaikum Nadif. Waalaikumsalam Bu. Iya, gimana Nadif? Perasaannya tenang? Senang? Mulai tenang. Mulai tenang ya. Nadif bagus ya PowerPoint-nya, keren. Dan ini judulnya juga menarik ya. Tetapi sebelumnya Bu Rita cek proposal karena mungkin Bu Rita biasa jadi pembimbing bahasa ya, jadi ada aja gitu kalau lihat proposal tuh. Nadif boleh dicek lagi ya penulisan proposalnya di sub-poinnya. Itu seharusnya, nah misal setelah masuk nih 1.2 identifikasi inovasi, kasih dulu 1 tab ya. Oke Bu. Nah ya seperti itu. Jadi silakan itu untuk semua subnya dicek lagi penulisannya ya, Nadif. Nadif boleh dicatat? Sudah Bu. Sudah dicatat ya. Oke. Untuk proposal silakan cek lagi penulisannya supaya baca lagi pedomannya ya, supaya lebih nanti sudah rapih begitu masuk ke penulisan bab-bab berikutnya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, Nadif merupakan penggemar boba atau penggemar candil? Keduanya Bu. Keduanya ya. Mana yang rasanya lebih menarik kalau menurut Fadil? Apakah rasa tradisional candil atau rasa modern boba? Menurut saya candil. Candil lebih enak menurut Nadif ya? Iya. Oke, nah alasan Fadil memilih judul ini tuh kenapa? Karena kan kalau tadi seperti tadi yang memilih jahit Tiara. Nah Tiara kan karena memang berlatar belakang dari keluarga dokter gitu ya, orang tuanya dokter, bundanya, nah makanya tertariklah dengan itu. Kalau Nadif sendiri apa latar belakangnya, alasannya? Bu, boleh diulang Bu, tadi putus-putus. Iya, yang melatar belakangi Nadif atau yang alasan apa yang membuat Nadif kok tiba-tiba saja tersirat gitu ya ini ide judul ini. Apakah karena Nadif pencinta kuliner atau Nadif jualan boba atau Nadif keluarganya? Apa coba alasannya? Karena saya suka masak dari dulu, jadi iya.
Jadi mau bikin inovasi terbaru aja. Gitu. Iya, oke ya. Itu sudah merupakan alasan yang cukup bagus ya, latar belakang yang cukup bagus untuk mengambil atau menentukan sebuah judul MSP. Nah, Nadif, berarti minuman boba ini, kalau yang Bu Rita tahu kan, kalau minuman boba rasanya, rasa bobanya sendiri kan bermacam-macam ya, atau hanya satu rasa sih? Kalau yang pernah saya coba sih rasanya sama saja kayak boba pada umumnya. Jadi itu tergantung dari isiannya saja sih. Betul. Jadi toppingnya ya? Iya, Bu. Oke, nah nanti yang akan Nadif kembangkan inovasinya adalah minuman boba dengan rasa apa? Apakah rasanya memang akan dengan rasa candil? Kalau misal rasa candil berarti ya udah jadi candil doang dong gitu. Gimana menggabungkannya? Jadi karena minuman boba sama makanan candil ini memiliki rasa yang bahan yang kemiripan bahan. Jadi saya ingin mencoba untuk membalance dari kedua rasa itu, tetapi tetap mengeluarkan cita rasa Indonesia gitu. Jadi nanti yang akan Nadif buat itu minuman berasa apa? Berasa boba dengan topping candil. Rasanya ubi ungu. Jadi minumannya rasanya rasa ubi ungu dan si toppingnya pun bentuknya candil dari ubi ungu itu. Candil ubi ungu. Oh, oke. Berarti ke boba-bobaannya sudah tidak ada. Nanti sudah coba tetap gimana? Ada dari teksturnya, Bu. Jadi tekstur dan bentuknya jadi seperti mirip boba juga, tetapi dengan rasa yang berbeda gitu. Oke, berarti lebih kental ke rasa ubi ungu kayak minuman taro mungkin ya, lebih kayak begitu ya. Iya. Oke, ya baiklah ya Nadif ya. Berarti tidak sabar ya, kita ingin melihat nanti mencicipi ya, mencoba inovasi minuman boba yang dikombinasikan dengan candil tersebut. Bentar Bu Rita, satu lagi nih. Candilnya candil ketan atau candil ubi ya? Berarti kalau candil ubi candil ubi, Bu. Oke. Iya. Kebayang lah ya sama Bu Rita, kayak mungkin kalau kita makan kolak candil gitu ya, kurang lebih ya. Tapi nanti itu jadi minuman boba ya. Oke, Nadif, good luck ya. Semoga nanti lancar terus ya, dan untuk penulisan proposalnya penulisan MSP-nya nanti lebih teliti lagi ya. Oke, terima kasih Pak Bidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu Rita ya. Tadi saya sedikit salah paham ya. Yang saya pikir itu jadi Nadif bikin boba, tapi di dalam bobanya ada candil. Ternyata minumannya minuman seperti boba, tapi bentuk bobanya diganti jadi candil gitu ya. Seperti itu Nadif ya? Iya Pak. Iya, tadi sempat salah paham juga loh. Kok di dalam boba ada candilnya? Ternyata jenis isiannya itu mirip boba, tapi ternyata itu candil gitu ya, Dip ya? Iya Pak. Oke, sip ya. Baik, kalau begitu kita lanjut kepada penguji pertama, Ibu Femi. Baik, terima kasih Pak Bidi. Mangga, Ibu Halo, Femi. Nadif. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Iya, Nadif, keren presentasinya. Cara menyampaikannya juga tadi cukup jelas. Nadifnya juga terlihat confidence ya. Selamat. Kalau setahu Bu Femi sendiri sih boba itu justru isiannya ya? Apa aku salah? Jadi setahu Bu Femi itu si boba itu yang di dalamnya. Kalau minumannya itu bisa susu, rasanya itu bisa susu, bisa coklat, macam-macam ya? Atau mungkin nanti Bu Femi ada yang keliru, coba dibetulkan. Betul nggak sih Nadif? Boba itu isiannya atau minumannya? Jadi candil ini nih dibuat jadi toppingnya gitu, jadi kayak bobanya, pengganti boba. Pengganti bobanya gitu ya? Iya. Oke. Nah, berarti ini adalah produk ya yang coba Nadif hasilkan dari MSP-nya. Oke. Nadif, referensinya dari mana saja ketika mencoba berinovasi nih?
nggak tahu, tiba-tiba kepikiran aja sih Bu. Jadi pas lagi buat sesuatu gitu, tiba-tiba kepikiran buat bikin candil tapi dengan bentuk seperti boba gitu. Sudah dicoba berapa kali untuk bikin? Sekarang itu udah 2 kali percobaan, tapi masih tetap gagal. Kenapa Nadif mengatakan itu gagal? Emang yang berhasil itu seperti apa? Jadi harusnya itu teksturnya itu kenyal tapi lembut. Mungkin karena takaran yang saya pakai itu terlalu banyak atau terlalu dikit, saya kurang tahu. Tapi saya akan mencobanya lagi nanti. Oke. Selama ini untuk Nadif ketika melakukan percobaan pembuatan bondilnya nih, pasti dicatatkan ya Nadif ya. Nah, dalam jurnalnya itu apa saja yang Nadif catat supaya nanti ke depannya percobaan-percobaan selanjutnya bisa terbantu dari jurnalnya. Kalau yang saya catat itu dari posisi dari tiap bahannya, terus pembuatannya, gitu. Jadi agar tidak terulang lagi untuk pas eksperimen berikutnya gitu. Oke. Pernah coba buka Cookpad? Pernah coba. Ya, barangkali nanti Nadif bisa cari referensi lain tuh di Cookpad. Biasanya Bu Femi jarang gagal kalau membuat sesuatu berdasarkan referensi dari Cookpad ya. Mungkin nanti Nadif bisa searching di situ. Oke, nah untuk Nadif, menurut Nadif kenapa sih penting untuk berinovasi di bidang kuliner? Terus kenapa Nadif menggabungkan dengan kearifan lokal mungkin ya, bisa dibilang kearifan lokal, cita rasa Nusantara, kenapa tuh Nadif melakukan hal tersebut? Jadi saya tuh ingin membuat inovasi ini biar makanan kuliner Indonesia itu tuh dapat dikenalkan untuk orang luar yang sana, dan biar tidak terlalu terpengaruhi dari budaya asing juga gitu. Berarti Nadif punya misi ya di sini ya? Ada misi mengangkat kuliner Nusantara seperti itu ya? Iya Bu. Oke, sudah menentukan belum? Selain dicoba sendiri, Nadif pernah minta pendapatnya ke siapa aja? Kalau pendapat ke kakak sih. Sejauh ini gimana pendapat kakak? Ya masih kurang bahannya gitu Bu. Kayak teksturnya dengan rasanya belum balance gitu. Oke. Kalau gitu Bu Femi doakan supaya Nadif nggak pantang menyerah ya untuk mencoba terus mencoba menghasilkan bondil yang terbaik dan terenak, dan jangan lupa nanti kirim ininya ya, hasilnya ya. Supaya bisa mencoba juga. Oke, mungkin begitu saja Pak Moderator. Oke, hatur nuhun Bu Femi ya atas pertanyaan dan sarannya juga tadi untuk Nadif ya terkait pembuatan bondilnya ya. Nah, insya Allah juga nanti ketika bondilnya Nadif sudah jadi ya di kegiatan exhibition, mungkin Bu Femi bisa hadir ya untuk mencoba bondilnya Nadif ya. Gitu. Oke, baik kalau begitu kita langsung masuk ke sesi kesan dan pesan ya dari orang tua Nadif. Hari ini Nadif ditemani oleh ibunya ya. Assalamualaikum Bunda Nadif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda sehat? Alhamdulillah Pak, sehat semua. Alhamdulillah. Bunda, gimana nih setelah menyaksikan presentasi Nadif, barangkali ada pesan ataupun kesan untuk Nadif? Ya, alhamdulillah kalau saya lihat Nadif sudah cukup bagus presentasinya. Memang dia milih tema produk juga saya cukup support dan tahu kegemaran Nadif gitu Pak. Nadif tuh memang suka bereksperimen dengan makanan-makanan dan membuat sesuatu diapain kayak gitu-gitu. Jadi waktu katanya ada 3 tema produk, tema ini, tema itu. Oh iya bener deh, kamu ambil yang produk karena Nadif suka bereksperimen. Kemudian ya mudah-mudahan
dengan kegiatan ini saya senang sekali Pak, karena anak-anak level SMP aja sudah pada pinter-pinter presentasi gitu ya, nggak kayak level kayak kami dulu belum pernah merasakan presentasi saat SMP kayak gitu. Jadi mereka juga jadi tahu gimana tata cara penulisan karya tulis segala macam. Jadi saya sih support sekali dengan kegiatan semacam ini untuk memupuk rasa percaya diri anak-anak juga, berbicara di depan umum, menjawab pertanyaan penguji segala macam. Itu menurut saya sangat baik dan pasti sangat bermanfaat buat anak-anak ke depannya. Soal kalau isinya mungkin ya, kalau bagi saya itu nomor 2 ya, yang penting kemampuan anak untuk menyampaikan idenya, menyampaikan gagasannya dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk presentasi, itu yang mungkin perlu kita apresiasi bersama. Mungkin itu aja kesan dari saya, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Iya, hatur nuhun Bunda Nadip ya, terkait pesan dan kesannya. Betul sekali apa yang disampaikan Bunda Nadip ya. Yang penting semuanya itu adalah siswa di level 9 ini bisa menikmati prosesnya ya Bun ya. Untuk hasilnya itu akan terlihat ketika teman-teman sudah berusaha terlebih dahulu ya, sudah bisa menikmati prosesnya, dan hasilnya itu akan menjadi sebuah bonus ya buat teman-teman. Seperti itu. Hatur nuhun Bunda Nadip atas kesempatan waktunya, menyempatkan waktunya hari ini untuk menghadiri presentasi dari Ananda Nadip. Iya, makanya ini bentuk support kami ke anak-anak biar semangat. Ya, hatur nuhun Bunda. Ya, mangga Pak. Oke. Baik, teman-teman boleh kasih aplaus lagi ya untuk presentasi dari Ananda Nadip ya. Alhamdulillah dengan ditutupnya pesan dan kesan dari Bunda Nadip ya, berarti mengakhiri kegiatan presentasi hari ini di ruangan 2 ya. Kita akan segera tutup ya untuk agenda kegiatan hari ini, tapi mengingatkan kembali kepada teman-teman level 9 untuk jangan lupa mengisi daftar hadir ya, kemudian mengisi resume juga, dan untuk teman-teman level 8 jangan lupa untuk masuk setelah ini ya, teman-teman level 8 silahkan masuk ke akun Instagramnya SMP TU Expo _2022. Kemudian silahkan teman-teman memberikan komentar dan kesan terkait presentasi dari kakak level 9 yang tadi sudah menyelesaikan presentasinya. Ya. Dan juga ucapan terima kasih kepada penguji hari ini ya, yang sudah luar biasa memberikan saran, kemudian pertanyaan untuk kebaikan teman-teman di level 9 ya. Terima kasih kepada Ibu Femi, Ibu Rita, terima kasih yang sudah hadir hari ini, dan teman-teman yang hari ini tetap istiqomah ya di level 9 yang masih menyalakan kameranya dan tetap standby menyaksikan teman-temannya yang sedang presentasi ya. Baik, sebelum kita tutup pertemuan hari ini, semuanya kita boleh ambil foto dulu ya. Silahkan posisi kameranya diperbaiki dulu. Kemudian teman-teman siapkan senyum terbaiknya ya, senyum 2022 ya. Silahkan kita lihat ke kamera semuanya, wajahnya ya. Boleh tangannya diperlihatkan ke depan kamera, boleh seperti ini ya. Nah, semuanya boleh lihat ke kamera, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, hatur nuhun semuanya. Para penguji hatur nuhun, orang tua hatur nuhun. Terima kasih juga level 8 yang sudah hadir. Level 9 yang ada di ruangan 2, silahkan kembali ke main room untuk melakukan closing. Saya dan Pak Panggi pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Panggi. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Bidin. Terima kasih Bu Femi, Ibu Femi. Selamat yang sudah presentasi dan teman-teman. Pamit ya. Pamit ya. Sampai ketemu besok. Turnuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.